aja bertemu sama ayah. Langsung saja. Saya tunggu bentar. Ini Pan, enggak, nanti pas jalan. dulu ya, kamu siap. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mari silahkan duduk. Iya. Bu, di dalam bu, siapa? Yang biasa. Oh, oke lah kalau gitu ibu buat minum dulu ya. Mau jalan kemana hari ini? Ini Pak mau nemenin Renita ke kota. Katanya mau beli barang Pak, tapi dia nggak bilang barangnya apa Pak. Oh, Silakan diminum nak. Oh iya, nggak usah repot. Kamu sudah sarapan? Udah tadi Bu sebelum berangkat ke sini dulu. Kamu ini malu-malu segala dengan kami. Nggak malu kok Bu, cuma sekian aja. jadi kapan kamu mau membawa rombongan buat ngelamar Renita? Ayah ini. Pak, kalau masalah lamaran, kayaknya saya belum punya uang yang cukup Pak buat ngelamar Renita. Kamu bawa anak kami ke sana kemari, apa kata orang nanti? Alhamdulillah Pak, kami kalau misalnya pergi keluar tuh naik motor tapi jaraknya jauh kok Pak, ada pembatasnya. Lagian nggak mungkin kami berdekatan, apalagi sampai berpegangan tangan Pak. Sebelumnya saya boleh nanya sesuatu nggak Pak? Tentu saja, silakan. Kalau boleh saya tahu Pak, Bapak sama Ibu mungkin berharap saya menyediakan uang berapa ya Pak ya buat lamaran Renita ini Pak? Kalau bisa sih 80 juta. Tapi kalau bisa lebih besar dari orang sebelah yang juga naksir sama Renita. Maaf Pak, kalau boleh saya tahu berapa itu Pak? Kira-kira 150 juta. Ya, syukur-syukur kalau bisa lebih. Wah, mau saya cari kemana ya Pak ya 150 juta? Apa nggak bisa kita kurangi sedikit aja Pak? Soalnya kita adain acara yang sederhana aja Pak, ngundang keluarga, tetangga, sama teman-teman dekat aja Pak. Gimana Pak? Itu nasib kamu nak. Kan kamu yang mau menikahi anak kami. Lagi pula Renita itu anak perempuan kami satu-satunya. Pak, boleh saya nanya sesuatu? Ya, silakan. Renita ini bisa masak nggak? Boro-boro. Bangun tidur aja udah jam 10 lebih. Bukan pagi lagi tuh. Habis bangun terus langsung makan siang. Apa sih ayah ini? Anaknya mau dijadikan istri, malah cerita yang jelek-jelek. Ibunya pun suka terlambat bangun juga. Ayah ini. Ya sudah Pak Bu. Kalau gitu saya udah tahu kalau Renita ini nggak bisa masak. Boleh saya lanjut nanya lagi Bu, Pak? Iya, boleh. Renita ini bisa baca Al-Quran nggak Pak? Bisa kok sedikit-sedikit. Itu Renitanya memahami dengan artinya ya Bu? Mungkin. Kenapa? Ya ada Bu, cuma nanya aja. Boleh saya nanya yang terakhir nggak nih Bu, Pak? Iya, boleh. Renita ini rajin sholat nggak Pak Bu? Apa maksud kamu nanya semua ini? Bukankah kamu dekat dengan dia? Seharusnya kamu yang mengerti atau lebih mengenal dia. Gini Pak, soalnya Pak, setiap saya ajak Renita jalan, pas waktu masuk sholat zuhur atau sholat apa aja ya Pak ya, dia selalu beralasan datang bulan, sedikit-sedikit datang bulan. Jadi saya ngerasa Renita ini bisa sholat apa enggak gitu Pak. Jadi saya lanjutkan boleh Pak? Iya. Jadi gini Pak, pertama tadi kan Renita nggak bisa masak nih Pak, nggak bisa sholat, terus dia nggak bisa baca Al-Quran juga. Selanjutnya dia masih belum menutup aurat secara syar'i agama Islam kita Pak. Jadi saya bertanya sama Bapak sama Ibu, apakah masih pantaskah Renita ini kita beri harga mahar sebesar 150 juta Pak Bu? Menurut saya tidaklah pantas Bu. Tapi jika seandainya Renita ini adalah hafiz Quran yang hafal 30 juz yang tersimpan di dalam otaknya, lalu dia senantiasa untuk menutup aurat,
dan senantiasa menjaga perilakunya. Meskipun bapak sama ibu menetapkan harga mahar sebesar 150 juta, insya Allah Pak Bu, meskipun saya harus merangkak dan mengemis-ngemis ke semua orang, saya pasti akan memenuhinya Bu Pak. Lalu apakah semua itu harus dibayar dan mahal semuanya Pak? Tentu tidak kan Pak Bu. Kita semua tahu, mungkin bapak sama ibu juga tahu, kalau di dalam agama kita sebaik-baiknya pernikahan adalah yang serendah-rendahnya mahar Pak Bu. Dan realitanya di dalam kehidupan kita Pak Bu, itu adat selalu menjadi keutamaan daripada agama kita Pak, sehingga menjadikan anak wanitanya itu sebagai alat pemuas untuk menunjukkan kekayaan dan kemewahannya Bu, terutama pada saat pernikahan inilah Bu contohnya. Tapi kan Bapak cuma ingin anak Bapak sedikit merasakan kemewahan. Soalnya itu hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Apa Bapak benar-benar ingin melihat Renita hidup dalam kemewahan Pak Bu? Tentulah, kami berdua pun ikut gembira jika anak kami merasakan kemewahan. Silakan diminum dulu nak. Iya Bu, makasih. Boleh saya menjelaskannya Bu Pak? Ya, silakan. Jadi kalau memang Bapak sama Ibu benar-benar ingin Renita dalam hidup kemewahan, jujur Pak Bu, saya bukan orang siapa-siapa Pak Bu. Saya cuma orang biasa. Mungkin sekarang dosanya Renita Bapak sama Ibu yang nanggung, tapi besok, lusa, atau setelah pernikahan nanti itu resmi saya menanggung dosanya Renita Pak Bu. Belum lagi pasti Bapak sama Ibu juga menginginkan kami bersanding dengan waktu yang lama di pelaminan nanti. Dan Renita pun dihias demikian rupa secantik mungkin dan menggunakan pakaian yang sangat mewah Pak Bu. Dan apa Bapak nggak tahu sama Ibu juga, setiap undangan yang melihat kami, maka disitulah kami mendapatkan dosa Pak Bu. Apalagi setelah akad tersebut dilaksanakan, dosa tersebut saya juga yang menanggungnya Bu Pak. Apakah begitu penting satu hari tersebut dilakukan hal-hal yang begitu mewah seperti itu Bu Pak? Bukankah kita setiap hari saja berusaha untuk hidup begitu sederhananya? Jadi kamu mau berbicara masalah agama di depan kami? Maaf Pak, bukannya saya ingin menjelaskan mengenai agama kepada Bapak. Cuma saya hanya ingin mengingatkan Bapak tentang poin-poin penting di agama kita, walaupun kecil Pak, tapi mungkin itu sedikit Bapak lupakan. Sudahlah, kamu sediakan 150 juta dan kita akan bicara lebih lanjut. Atau kamu tidak bisa menikah dengan anakku? Duh Pak, kalau misalnya masih ditunda juga Pak, apakah saya harus menunggu sampai umur saya 30 tahun Pak, baru saya bisa mengumpulkan uang 150 juta itu Pak? Atau begini saja Pak, saya punya solusi yang terbaiknya Pak. Bagaimana solusinya? Izinkan saya untuk berzina dengan Renita Pak. Apa? Kamu sudah keterlaluan. Kamu jaga baik-baik omongan kamu itu. Tunggu dulu Pak, dengarkan penjelasan saya. Sebelumnya apakah Bapak tahu kenapa orang di luar sana banyak melakukan zina sehingga malah sampai memiliki anak? Itu adalah karena orang tuanya inilah Pak yang sering menunda-nunda ketika si prianya ingin menikah dengan anaknya Pak. Ya alasan orang tuanya pasti adalah karena si pria ini belumlah memiliki uang yang cukup dan belumlah memiliki pekerjaan yang mapan Pak. Lalu bagaimana dengan masalah cintanya Pak? Cinta dan juga nafsu yang tidak dibadai, maka setanlah pihak ketiganya Pak. Lalu Pak, memang Pak semuanya diawali dari hal-hal yang ringan seperti berpegangan tangan, lalu berpelukan, sehingga maka terjadilah ya hal-hal yang berat karena adanya setan tersebut Pak. Mungkin Bapak tahu hal-hal yang berat itu apa Pak? Lantas, apa kaitannya dengan kamu hendak berzina? Jadi ginilah Pak logikanya. Kalau seandainya Bapak tidak mengizinkan saya menikah dengan Renita, lalu bagaimana saya
dan Renita, melepaskan rasa rindu juga nafsu saya, Pak. Semakin hari, cinta kami selalu bertumbuh, Pak. Rasa rindu kami terus semakin besar. Itu hal-hal yang sulit untuk kami bendung, Pak. Dan apalagi mungkin Bapak tahu, nafsu itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit untuk diatasi, Pak. Oleh karena itulah, saya dengan kerendahan hati memohon izin kepada Bapak untuk berzina dengan anak Bapak. Karena saya berpikir, Pak, lebih baik rasanya saya berzina, Bapak mengetahuinya, daripada saya berzina di belakang Bapak tanpa seizin Bapak. Tapi apa ya, ironisnya zaman sekarang zina bukanlah hal yang tabu, Pak. Kenapa sih begitu kan, Pak? Karena menurut saya orang tua sekarang melihat anak dan pacarnya misalnya berdekatan itu biasa-biasa saja, Pak. Padahal itu sudah termasuk zina, Pak. Karena zina ini juga ada zina kecil seperti zina tangan, zina mata, dan zina lidah, Pak. Maka dari hal-hal yang kecil itulah, Pak, ada yang terjadilah zina yang besar, yang seperti kita tahu adalah seperti berhubungan suami istri, Pak. Kamu itu begitu pelik dan memperumit saja. Untung kamu bukan orang lain. Kalau kamu orang lain, udah dari tadi saya angkat parang. Beginilah, kalau kamu belum punya cukup uang, bagaimana kamu nanti memberi dia makan? Apa Bapak lupa, Pak, dengan janji Allah, Pak? Ini jauh sebelum saat ini Allah sudah menjanjikannya di dalam Al-Quran, Pak. Itu bisa Bapak buka dan Bapak lihat pada surah An-Nur ayat 32, Pak. Yang artinya, maka nikahkanlah orang-orang yang belum menikah di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba saya yang laki-laki dan hamba-hamba saya yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukannya. Sungguh Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui, Pak. Jadi kan sudah dijelaskan Allah seperti itu, Pak. Sudah dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Lalu apa kita masih meragukan janji Allah tersebut, Pak? Ya, kalau masalah untuk makan dan minum, insya Allah, Pak, saya akan berusaha sekuat tenaga saya untuk memenuhinya, Pak. Tapi kalau masalah tempat tinggal, mungkin bisa kita bicarakan nanti, Pak. Jika seandainya pernikahan ini akan menjadi sesuatu penghalang kami untuk melakukan dosa, apakah nggak sebaiknya untuk dipercepat, Pak? Dan Bapak kan juga nggak ingin kami melakukan hal yang tidak diinginkan juga, Pak. Kamu tahulah, zaman sekarang ini, kalau mengikuti cara kamu itu, mungkin kamu tidak suka dengan acara persandingan yang mewah. Oke, Bapak bisa terima itu. Tapi, apa kamu bisa menerima apa yang orang bakal katakan? Orang bakal berpikir, anak saya kecelakaan dan terpaksa menikah dengan kamu. Mau ditaruh di mana muka ini? Bagus juga pemikiran Bapak mengenai kecelakaan itu, Pak. Ya, saya juga sepemikiran dengan Bapak. Jika seandainya saya atau misalnya Renita melakukan zina, tentulah zina itu adalah sesuatu yang haram, Pak, yang tidak mungkin bakal menjadi halal walaupun dengan adanya pernikahan, Pak. Menyangkut hal ini, saya memiliki suatu solusi, Pak. Kalau Bapak mau tahu solusinya, Pak? Bagaimana solusi kamu? Bagaimana kalau saya dan Renita menikah massal saja, Pak? Apa? Menikah massal? Yang benar saja lah. Gini, Pak, sekali lagi saya berharap kita tidak usah lah, Pak, mengeluarkan uang yang begitu banyak, Pak. Tapi tidak pula saya tidak ingin melakukannya yang namanya walimatul urus, atau kita kenal juga resepsi, Pak. Karena itu juga diharuskan dalam agama, Pak. Diharuskannya bukan berarti kita harus bersusah payah, Pak, cari dana sana sini untuk memenuhinya, Pak. Tapi syariat Islam itu menyuruh agar kita semampunya saja dalam walimatul urus atau resepsi ini, Pak. Jadi, Pak, saya benar-benar minta maaf kepada Bapak. Mungkin dari tadi saya udah lancang sama Bapak, berkata yang tidak lazim. Tapi bukanlah saya berniat mengajari Bapak, tapi memang itulah adanya agama kita ini, Pak. Ya, semoga Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita, dan kita hanya bisa berserah diri kepada Allah saja, Pak.
udah awal masuk waktu zuhur Pak. Kita sholat di masjid dulu ya Pak. Nanti kita sambung lagi pembicaraan kita. Kamu duluan saja, nanti saya menyusul. Baiklah Pak. Baiklah Pak, kalau gitu saya duluan sholat ya Pak ya. Apa yang dikatakan anak itu benar. Selama ini kita tidak pernah memperhatikan syariat-syariat ringan agama. Kita terlalu memikirkan dunia, adat dan apa kata orang. Padahal orang tak pernah juga memperhatikan hidup kita. Entahlah, tak tahu. Begitu keras apa yang dikatakan pemuda itu tadi. Dia berpesan, kamu disuruh bersiap. Setelah zuhur dia jemput kamu. Tapi saya tidak ada mood untuk pergi, Ayah. Andai Allah telah memilih dirimu untukku, aku ridho dan akan terus bersamamu. Apapun yang ada pada dirimu dan apa yang kamu miliki, aku juga akan terus pada agama yang ada padamu. Siang ini, aku nggak ada mood untuk keluar. Maaf, minggu depan, Ayah menyuruh kirim rombongan keluarga untuk lamaran ke rumah. Terima kasih.